나는 노래 불러 yeah 호랑이 노래. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fernanda Prasika dalam obrolan santai dengan mahasiswa. Kali ini saya sudah bersama dengan narasumber nih yang jauh-jauh dari Semarang cuma buat kita tanya-tanya kali ini. Bersama Kak Awalia Ramadan yang merupakan seorang mahasiswa teknik kimia dari Universitas Negeri Semarang UNES. Halo Kak Awalia, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kakak sendiri gimana? Alhamdulillah aku juga baik Kak. Kalau boleh tahu akhir-akhir ini Kak Awalia ini lagi sibuk apa Kak? Akhir-akhir ini aku lagi ada kesibukan ngurusin proja organisasi. Oh, lagi acara apa tuh Kak? Kan bentar lagi maba-maba kan pada masuk ya. Sekarang lagi sibuk buat ngurusin PKKMB Fakultas Teknik. Ya, aku juga dengar-dengar kakak lagi gitu ya. Iya nih, sama di aku juga. Aku kan hima ya, himpunan. Kalau di kita namanya LKMM. Jadi aku ngurusin LKMM buat maba-maba yang masuk ke jurusan aku gitu. By the way, kakak ini kan anak organisasi ya. Gimana sih cara kakak dalam mengatur waktu antara akademik dan juga organisasi? Apalagi sebelumnya kita sudah menjalani yang namanya ujian akhir semester. Dan pastinya nggak mudah ya menjalannya sembari kita menjalankan proker-proker yang ada di organisasi. Gimana tuh Kak? Jadi dari aku sendiri itu aku punya prinsip ya. Jadi dari awal masuk organisasi itu kita harusnya udah paham karena kita itu bakal disibukkan dengan kesibukan lain di luar dari perkuliahan itu sendiri. Jadi cara aku ngadepin itu awalnya aku belajar buat memanage waktu. Terus menerapkan skala prioritas yang mana skala prioritasnya itu sendiri sama-sama 100% antara perkuliahan dan organisasi itu sendiri. Wah, keren juga nih strategi dari Kak Awalia. Boleh nih buat para maba yang mau ikut organisasi nggak usah takut kalau organisasi bakalan ganggu akademik kalian. Kalian juga bisa nih pakai strategi-strategi yang tadi dibicarakan oleh Kak Awalia dalam membagi waktu antara akademik dan juga organisasi. Oh, mungkin dari Kak Awalia ada nggak nih saran-saran buat maba yang ingin ikut organisasi di awal masa perkuliahan ini? Ya, saran dari aku itu kalau kalian mau ikut organisasi itu ya silakan ikut aja. Karena pastinya itu organisasi itu benar-benar macem-macem ya. Benar-benar menampung segala minat dan bakat kalian. Jadi ada yang kalau misalkan kalian fokus ke penelitian ada, dan bahkan sampai ke pencinta alam juga ada kan. Jadi bener banget seperti Kananda yang tadi bilang, jangan takut buat keganggu perkuliahannya. Oke, makasih Kak Awalia atas saran-sarannya. Semoga saran-saran tersebut dapat membantu para maba dalam kehidupan kampusnya ya. Dan kita doakan juga nih buat Kak Awalia, semoga acara-acara dalam organisasinya itu berjalan dengan lancar ya Kak. Amin. Oke, kita lanjut obrolan ini dengan membahas lebih dalam mengenai kehidupan akademik dan juga sosial di lingkungan kampus Kak Awalia. Sebagai seorang mahasiswa teknik kimia nih Kak Awalia, apa aja sih keluh kesannya selama menjalani perkuliahan? Mungkin bisa diceritain aja first impression pas masuk teknik kimia tuh gimana, terus suka duganya tuh apa aja gitu Kak? Kalau first impression aku dari awal masuk ya, ternyata teknik kimia itu nggak kimia banget gitu. Malah kebanyakan kita belajar fisikanya yang banyak, matematikanya juga banyak ya. Karena segala mata kuliah itu kayak dikaitkan sama fisika gitu. Ada fisika dasar, kimia fisika gitu. Bahkan matematika juga ada matematika 1, 2, matematika teknik gitu. Wah, keren juga ya Kak Awalia bisa menjalani mata kuliah yang cukup berat ya. Apalagi mata kuliah matematika, fisika itu lumayan berat. Nah, berarti untuk prospek kerjanya itu di teknik kimia itu bisa masuk ke bidang farmasi nggak sih Kak? Kalau dibilang bisa masuk ke bidang farmasi, sebenarnya bisa banget ya. Tapi dari teman-teman aku sendiri itu pada minat ke perminyakan, pertambangan gitu. Jadi nanti juga ada mata kuliah pilihan yang bakal dipilih sama mahasiswanya itu sendiri tergantung prospeknya itu matematika. Oh, lanjut ke Freeport.
Pertamina, atau ke pangan juga bisa gitu ya, ke Unilever, Nestle, atau bahkan ke kosmetik juga bisa. Untuk prospek kerjanya lumayan luas ya teman-teman, bisa ke pangan, bisa ke pertambangan, bahkan di kosmetik juga bisa ternyata. Keren banget ya. Nah buat praktikumnya itu sendiri Kak Aulia di teknik kimia tuh biasanya ngapain aja sih buat praktikum? Untuk praktikumnya sendiri ya lumayan cukup banyak ya. Dan sebenarnya praktikum itu juga cukup seru buat aku. Cuman ya balik lagi ya, namanya praktikum pasti ada lapraknya. Dan Itu sekali ngelaprak dan sekali materi itu pastinya menghabiskan 1 bulan penuh. Gila loh. 1 bulan guys cuma buat ngerjain laporan praktikum. Pastinya nggak gampang dong ya buat bikin laporan praktikum. PC terus pasti. Aduh. Nah kalau di UNES sendiri nih Kak, kan jurusan teknik kimia itu kan masuk ke dalam fakultas teknik ya. Berarti untuk masuknya dan juga menjalani perkuliahannya itu lumayan sulit gak sih Kak menurut Kakak? Untuk masuknya sendiri menurut aku ya susah ya, karena pas itu benar-benar masuk PTN itu ya ternyata sesusah itu, dan menjalaninya juga ya nggak main-main juga. Nah kalau untuk lingkungan di UNES itu sendiri gimana Kak? Kayak misalkan pergaulan mahasiswanya, dosennya, dan juga fasilitasnya untuk teknik kimia itu gimana? Kalau di lingkungan aku sendiri ya, khususnya di jurusan teknik kimia, mahasiswanya itu benar-benar pada ambis gitu. Jadi setahun terakhir itu mereka benar-benar mengejar prestasi dalam skala internasional, nasional gitu. Jadi ya menurut aku ambis-ambis banget sih anak teknik. Lebih fokus ke akademik gitu ya Kak? Betul. Kalau untuk dosennya gimana Kak? Kalau di teknik kimia sendiri? Kalau untuk dosen ya sesuai karakteristik mereka masing-masing ya. Ada yang mengajarnya enak, ada yang langsung masuk di otak ya. Terus ada ya kulit nilai juga, ya macem-macem banget. Tergantung sifat dari dosennya itu sendiri guys kalau untuk dosen. Dan kalau untuk fasilitasnya yang disediakan oleh UNES untuk teknik kimia itu apa aja sih Kak? Kalau di teknik kimia itu sendiri, ya fasilitas yang paling colok pastinya di laboratoriumnya. Pastinya kan di teknik kimia sendiri pastinya rajin ya buat praktikum ya. Dan sering juga dipakai buat teman-teman yang mau ikut lomba, dipakai juga buat ya penelitian yang lain juga. Dan di situ juga untuk perizinan mungkin sedikit susah ya kalau dimaksud, karena benar-benar dijaga banget. Karena ya untuk menghindari adanya paparan bahan kimia keluar gitu ya. Kita juga mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu guys. Aku dengar katanya kalau di Semarang itu biaya hidupnya murah, bener gak sih Kak? Iya, bahkan untuk sekali makan itu cukup untuk di 5.000 juga. Jadi menurut aku untuk anak kos itu tidak ada yang namanya Indomie di akhir bulan. Karena harga nasi juga di sana murah, jadi masih cukup untuk akhir bulan gitu. 5.000 tuh dapat apa aja Kak? Nasinya juga seabrek, terus banyak lauknya. Ya, warteg. Kalau warteg goceng aja dapat guys. Kalau di Karawang ya paling 10.000 ya dapat Sriwedari, ayam geprek, makanan sehari-hari. Nah, kita lanjut lagi nih Kak. Kalau buat harga di kosannya itu rata-rata kisaran berapa ya Kak? Kalau di sekitar UNES itu? Kalau di sekitar UNES ya itu kalau kita itu kosan itu 1 tahun ya, tahunan. Oh tahunan, nggak bisa bulanan kah? Enggak, kebanyakan sih tahunan ya. Jadi kalau kos aku sendiri tuh kisaran 4,5 juta lah setahun, itu termasuk murah sih. Cuman aku juga nggak tahu sih tahun ini naik apa enggak gitu. Karena kemarin itu sempat viral kan ya, masalah calo kos itu bener-bener naikin harganya banget. Oh iya aku lihat di Twitter sih itu berita tentang dinaikin harga-harganya. Kalau di kosan kalian nih berdua apa sendiri Kak? Aku sendiri. Kamar dia di dalam? Enggak, di luar. Tapi bentukannya masih kayak rumah aja. Oh, kayak kontrakan gitu ya. Oke. Kalau di Karawang sendiri sih
aku dengar-dengar ya di atas rentang 600 sih itu per bulan kalau aku dengar. Betul ya, lumayan mahal sih guys kalau dihitung-hitung. Nah, kalau di sekitaran kampusnya Kak Awalia nih, banyak gak sih anak rantau juga? Kan Kak Awalia nih anak rantau ya kehitungannya. Untuk anak rantau banyak sih, bahkan di kos aku aja ada anak orang Bangka gitu. Terus orang Kalimantan, jauh-jauh juga deh. Terus mereka kalau liburan kayak gini dia juga pulang juga apa masih di kosan gitu Kak? Kalau misalkan yang bener-bener jauh ya, kebanyakan itu malah nggak pulang. Kamu pulang ya? Sayang tiket mungkin ya. Kayak sekali perjalanan itu pasti habis 2 juta gitu. Jadi PP 5 juta kan lumayan sayang sih. Jadi mungkin bisa liburannya 2 tahun sekali gitu ya, biar menghemat uang juga. BTW nih, Kak Awalia nih kan milih jurusan teknik, terus juga milihnya di Universitas Negeri Semarang. Otomatis kan kalian ini ngerantau ya. Alasan kalian ngerantau terus memilih tekniknya di UNES tuh kenapa sih? Awalnya itu ya tanpa alasan sih. Karena aku juga sendiri awalnya nggak dibawa izin di luar Jawa Barat kan ya. Cuma benar-benar aku bingung mau daftar kemana lagi. Akhirnya aku nyoba di Universitas Negeri Semarang dan akhirnya terima. Untungnya juga orang tua akhirnya jadi support juga ya, yang tadinya nggak mau anaknya di luar Jawa Barat akhirnya nerima. Dan ya gitu lah ya, udah rezeki ya dapatnya di luar Jawa Barat. Berarti kakaknya anak mandiri nih? Iya dah, tos dulu dong. Yeah, alright. Tuh buat maba yang masih berjuang buat nggapai kampus impiannya, nggak usah takut ya guys. Karena kita lihat Teh Awalia ini berjuang banget dapetin kampus impiannya dan akhirnya dapat walaupun lewat jalur mandiri. Kalian bisa lewat jalur mandiri juga kalau mau coba untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Semangat guys. Oke, terima kasih Kak Awalia atas waktu dan pengalaman berharga yang telah dibagikan dalam podcast kali ini. Saya yakin para pendengar kami sangat terinspirasi oleh cerita dan tips dan trik yang telah disampaikan. Semoga sukses untuk perjalanan akademik organisasi dan kehidupan sosialnya ya Kak. Oke, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, ada beberapa hal nih yang mau aku sampaikan kepada kalian. Pertama, jangan pernah takut ya untuk menghadapi tantangan di dunia perkuliahan maupun organisasi. Jadikan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan juga belajar. Kedua, jangan lupa untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan akademik, organisasi, dan juga sosial. Manfaatkan waktu dengan bijak dan jangan lupa waktu istirahat untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mental kalian. Terakhir, terima kasih kepada para pendengar setia podcast ini. Kami berharap podcast kali ini telah memberikan inspirasi dan wawasan baru dalam perjalanan kehidupan mahasiswa. Sekian obrolan santai kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Intermezzo guys. Jadi bahkan ada matkul yang ngerjain jadi bahkan ada matkul yang ngerjainnya harus pakai Excel. Terus udah gitu bahkan UAS pakai Excel itu kan yang susah, cuman waktunya dikit banget. Terus juga ada mata kuliah kalkulus juga, dia pakai nyelesainnya itu pakai aplikasi di laptop yang pakai codingan juga gitu. Jadi kayak ada matkul coding juga ya, kayak saya ya. Campur aja deh, kimia, fisika, informatika, matematika. Wow. Gak boleh gak sih gitu?